Hai rekan-rekan procurement specialist, ketemu lagi dengan saya Anis Pani. Video tutorial kali ini merupakan lanjutan video-video saya sebelumnya. Di tahun lalu saya sempat membuat video evaluasi seleksi jasa konsultansi yang menurut saya mungkin masih ada sedikit kekurangan, jadi semoga video kali ini dapat melengkapi video saya sebelumnya, sehingga teman-teman saya yang mungkin ketika melihat video sebelumnya merasa masih kurang paham, dengan adanya video ini semakin tercerahkan. Juga video ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya terkait dengan evaluasi kualifikasi atau prakualifikasi. Nah, di video saya sebelumnya, kalau teman-teman ingat, itu ada 4 perusahaan yang kita undang. Nah, kebetulan mereka yang kita undang itu, di sini kita asumsikan saja mereka lulus pembuktian kualifikasi dan akhirnya mereka masuk ke tahapan seleksi. Kita undang mereka untuk memasukkan dokumen penawaran mereka. Nah, di sini sudah mulai kompetisi. Jadi, disinilah kompetisi sebenarnya. Kita lihat ini ada PTB, PTC, PTF, dan PTH. Itu yang kita undang. Kalau teman-teman kan lihat di sini, saya tunjukkan lagi di video kita sebelumnya itu kan yang kita undang PTB, PTC, F, dan H. Nah, ini mereka sudah masuk dokumen penawaran mereka sudah upload di SPSE, dan kita dapati untuk evaluasi administrasi semua lulus. Sekarang untuk dalam standar dokumen pengadaan dan di aplikasi SPS 4.3 itu kan untuk evaluasi administrasi sudah sangat ringan. Jadi mohonlah teman-teman Pokja jangan persulit, karena di evaluasi administrasi itu hanya ada evaluasi terkait surat penawaran dan masa laku penawaran. Itu pun sudah given, sudah ada di aplikasi, tinggal penyedia itu memasukkan masa lakunya, misalnya seperti itu. Sudah ada template-nya. Karena mereka semuanya lulus, kita lanjut lagi ke evaluasi terkait proposal teknis. Nah, di evaluasi proposal teknis ini yang menurut saya beberapa teman masih sempat bingung. Nah, di sini saya ingin tunjukkan memang jujur untuk evaluasi teknis ini memang agak-agak subjektif juga, karena di standar bidding itu memang kalau kita lihat ada range-nya. Di range di standar bidding itu kita menggunakan yang untuk proposal teknis, kita lihat bersama itu ada unsurnya itu dapat bobot 30%. Nah, terus dibagi lagi dengan sub-sub unsur itu, nanti bisa teman-teman lihat. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa dalam proposal teknis itu ada A, B, C, dan D. A terkait pemahaman atas jasa layanan sesuai KK, kualitas metodologi. Di B, hasil kerja deliverable dan gagasan baru yang diajukan. Nah, di standar bidding itu digunakan skala 160 dan 20. Sangat baik, dapat nilainya 100, cukup baik, kurang 20. Nah, menurut saya ini perlu kita kuantifikasikan lagi, kriteria sangat baik sehingga dapat nilai 100 itu apa, cukup baik sampai dapat nilai 60 itu apa, kurang 20 itu apa. Nah, ini yang menurut saya perlu didefinisikan kembali sehingga penilaian kita itu objektif. Dan menurut saya ini juga sebenarnya kalau memang kita mau buat skalanya yang lebih panjang, range-nya lebih panjang, kita bisa buat 100, 80, 60, 40, 20 sepanjang kita konsisten. Ketika kita sudah masukkan di standar dokumennya, kita juga masukkan di kertas kerja. Tapi untuk sementara kita gunakan dulu yang sudah given, yang ada di Permen PU. Di sini dipakai 160 dan 20. Nah, saya tidak ingin
berpolemik. Nah, ini hanya contoh. Saya buat saja di sini, kita kasih semuanya nilai 60-60, ada sebagian yang kita kasih nilai 100, misalnya ini 100. Jangan tanyakan saya kenapa dikasih nilai 100, ini kita andaikan saja. Jadi 100 itu sangat baik, jadi memang KK-nya konsisten, metodologinya, jadwalnya konsisten. Misalnya ada, bisa jadi kita kasih si penyedia itu nilai 20 di sini, misalnya si PTB tadi itu kita kasih nilai dia 20 karena jangka waktu pelaksanaan itu kita mintanya 50 hari atau 60 hari, misalkan ternyata dia buatnya 70 hari. Nah, di situ otomatis melewati itu jadwal yang kita sudah tetapkan. Kita kasih nilai saya dia kurang baik. Terus jadwal penugasannya juga mungkin karena dia sudah buat 70 hari, dia juga masukkan jadwal penugasan 70 hari. Jadi jadwal penugasan antara tim leader, site manager, dan lain sebagainya itu tidak sesuai. Ya, kita kasih, anggaplah kita kasih nilai dia 20. Mungkin otomatis berpengaruh. Dari yang sebelumnya dia nilainya 60, dia jadinya 52,7. Nah, nilai ini ada kertas, ada lembaran kontrolnya di sini. Ini bobot yang kita lihat di standar bidding itu kan ada bobot setiap sub unsur itu. Contoh unsur metodologi, kualitas metodologi itu bobotnya 30. Nah, di sini saya ingin tunjukkan kepada rekan-rekan di mana sub unsur kualitas metodologi itu kan di sini nih, di B. Nah, itu dia 30 di sini. Terus apalagi kita tunjukkan lagi yang A tadi. A itu proposal subunsur pemahaman atas jasa layanan itu 30%. Kita lihat ini di sini 30%. Begitupun, jadi apa yang ada di bobot di kolom N ini memang sudah di luar kertas kerja kita, tapi ini sebagai kertas lembar kontrol kita bahwa apa yang kita masukkan nilai di sini semuanya sudah terlink dengan di sini. Jadi hasil ini nanti dikali dengan bobot ini, kita dapatnya PTA untuk variabel A itu dapat nilainya 18, PTC juga 18, PTH 18. Untuk yang variabel B itu karena tadi di kualitas metodologi kita asumsikan yang PTB ini ada kekurangan dalam memasukkan tanggapannya terhadap KK terkait jangka waktu yang dia lebihkan, akhirnya kita kasih nilai dia di sini 15,8. Yang lain dapat nilai maksimal. Nah, ada yang dapat nilai minimal. Sampai dengan variabel terakhir, kita asumsikan saja ini sudah kita beri nilai. Nah, ini nilai mereka. Nilai mereka semua ada di sini. Nah, nilai seluruh peserta seleksi. Nah, kemudian setelah kita melakukan evaluasi proposal teknis, kita maju ke evaluasi kualifikasi tenaga ahli. Di evaluasi kualifikasi tenaga ahli ini kita bisa buka dokumen penawaran penyedia, kemudian kita lihat seluruh tenaga ahli. Di sini ada posisi dalam tim, misalnya dia ahli teknik lingkungan, tim leader. Bobotnya berapa? Bobot juga sudah harus kita masukkan dalam standar bidding. Saya tunjukkan ya kepada teman-teman. Di standar bidding itu kita masukkan bobotnya. Minta maaf, ini saya scrolling dulu.
ini tenaga ahli nih. Tenaga ahli tim leader kita beri bobot 30. Tenaga ahli 2 dan 3 20, 4, 5 dan 6 10%. Bobot-bobot ini saya beri nilai, memang saya tidak tahu ada rumus yang seperti apa. Teman-teman yang mungkin senior mungkin bisa berbagi dengan saya, tapi cara saya untuk menjaga objektivitas, saya pada waktu kaji ulang menggunakan data orang bulan, billing rate yang orang bulan yang dijadikan HPS itu sebagai dasar memberikan bobot. Jadi misalnya ketika gaji tim leadernya itu lebih besar, kita tinggal bagi dengan total keseluruhan gaji semua tenaga ahli, maka kita dapat bobot ini 30%. Jadi kalau saya sendiri, saya gunakan pembobotan per masing-masing tenaga ahli dilihat dari gaji, karena saya mengasumsikan bahwa setiap tenaga ahli yang dibayar gaji besar orang bulannya itu otomatis di situ terletak tanggung jawab yang besar. Jadi dia perlu dikasih bobot yang besar. Jangan sampai kita hanya asal saja memberikan bobot, kita suka-suka. Apalagi kalau ternyata misalnya nih ada salah satu perusahaan yang bisa jadi ini dalam tanda petik melakukan kong kali kong dengan Pokja, karena dia tahu bahwa tenaga ahlinya itu memiliki pengalaman yang mumpuni di salah satu bagian keahlian, maka dikasih bobot di situ yang paling tinggi. Nah, itu yang menurut saya tidak fair. Oke, kita lanjut, kita kembali lagi terkait dengan tenaga ahli di sini. Ini kita make it very short ya, jadi saya buat sesingkat mungkin, tapi semoga dapat memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh dan juga jelas kepada teman-teman. Ini nilai-nilai ini dari misalnya ini di kolom dari dan sampai ini berdasarkan referensi para tenaga ahli. Nah, ini kita hitung, kita lihat referensinya benar tidak, dia kerja dari tanggal ini sampai ini, terus ada tidak rekomendasi dari PPK, cap tanda tangan, terus di sini sudah kita konversi ke bulan atau kita hitung manual saja, dan kita sesuaikan dengan apa yang tertera di dokumen standar dokumen pengadaan kita, khususnya di LDP. Ini kesesuaian faktor ini terkait dengan pengalamannya dia, karena ini paket UKL UPL. Ya, apa betul referensi yang dimasukkan itu terkait dengan UKL UPL, terkait dengan AMDAL, terkait dengan dokumen DLH. Kalau sesuai, kita kasih nilai 1. Kebetulan di sini semua sesuai. Nah, kesesuaian posisi ini terkait dengan apa betul dia di pekerjaan itu, dia diangkat, dia ditugaskan sebagai ahli teknik lingkungan atau tidak, sebagai tim leader atau tidak. Kalau iya, dapat poin 1. Kalau tidak, 0,5. Nah, ini kebetulan ada yang dia dapat poin 0,5. Nah, hal yang sama juga diperlakukan ke tenaga ahli yang lain. Di sini kebetulan tenaga ahlinya sampai 6 orang. Nah, kita dapat nilai total keseluruhannya. Di sini ketika jumlah bulannya ini 33,50, jumlah tahunnya itu dikonversi jadi 2,79. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada syarat. Saya tandai dulu biar teman-teman bisa lihat. Memiliki nilai besar sama dengan 4 tahun S1. Nah, ini sorry, minta maaf, ini S1 atau S2 ini saya hapus ini. Karena ini copy paste dari paket-paket sebelumnya, jadi saya salah ini, jadi mohon maaf. Jadi saya maksudnya di sini
memiliki lebih besar sama dengan 4 tahun S1 pengalaman kerja profesional sesuai KK diberi nilai 100. Sekilas kita lihat di sini, karena dia dapat nilai 2,79, maka dia tidak sampai dengan, dia tidak bisa dapat nilai 100 karena di bawah, di pengalaman kumulatifnya itu di bawah 4 tahun. Nah, sini kita lihat pengalaman kerja profesional. Nah, betul, dia dapat nilai 50 saja karena di bawah 4 tahun tadi. Nah, ini kita sudah buat rumusnya. Ini saya buat contoh, saya kasih tunjuk ya. Ini rumusnya sama dengan if O39 ini lebih besar sama dengan ini, minta maaf, ini lebih besar sama dengan 4, maka dia dapat 100 atau 50. Nah, ini juga kita berlakukan ke tenaga ahli yang lain. Di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan syarat yang diminta dalam KK. Di sini contohnya dia buat memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun S1 atau S2 6 tahun. Ini kayaknya dia hanya butuh 3 tahun saja. Ini saya hapus. Ini nanti tinggal disesuaikan saja. Ini hanya contoh. Teman-teman bisa dapat intinya, substansinya bisa teman-teman dapatkan. Jadi di sini kita menghitung pengalaman, dan menurut saya ini paling objektif karena semua nilai ini berasal dari referensi yang diberikan oleh penyedia terkait dengan tenaga ahli yang dia tawarkan. Hal yang sama diberlakukan di PTC, PTF, dan PTH. Perlu teman-teman ingat bahwa di bagian bawah ini saya sudah buat ini tenaga ahli TA1, nilainya 30%. Jadi nilai yang di kotak ini saya tunjukkan. Nah, yang ini dikali dengan bobot yang tadi itu, bobot yang di LDP yang kita kasih 30% itu, bobot tenaga ahlinya itu, tim leader. Nah, begitupun dengan tenaga-tenaga ahli yang lain. Kalau semua dapat nilai 100 sesuai dengan disyaratkan, dia dapat nilai 100. Kemudian rekapitulasi dari pengalaman, proposal teknis, juga kualifikasi tenaga ahli, dan juga pengalaman perusahaan. Nanti kita lihat pengalaman perusahaan. Pengalaman perusahaan, minta maaf lagi, ada suara teman yang menemani saya malam hari ini. Ini minta maaf karena di rumah saya memang ada teman yang selalu menemani saya di malam hari. Oke, kita kembali lagi di pengalaman perusahaan. Pengalaman perusahaan ini kita dapatkan, kalau menurut saya, karena kalau Pogja berdasarkan pengalaman saya itu di awal tahun itu kerepotan, kewalahan karena jumlah paket yang begitu banyaknya, sehingga di standar bidding yang baru di Permen PU ini saya pikir sudah sangat memudahkan. Jadi kita menggunakan data pengalaman perusahaan yang sudah kita evaluasi di lembar evaluasi kualifikasi kertas kerja, tinggal kita masukkan ke pengalaman perusahaan yang dievaluasi teknis ini. Tinggal kita masukkan di PTB, dia dapat 100, 50, 75, dan 100. Ini sama seperti dengan yang ada di sini, yang dievaluasi teknis kualifikasi itu. Saya tunjukkan ini, ya ini. Dia dapat nilai 100, ada yang dapat nilai 75, ada yang dapat nilai
100 lagi. Nah, ini yang kita masukkan ke pengalaman perusahaan. Terus kita dapat nilainya. Begitu pula dengan pengalaman melaksanakan kegiatan di lokasi kegiatan dan nilai paket tertinggi. Terus kita buat urut-urutannya. Ini dia dapat 1, peringkat 1, ini peringkat 2, ini peringkat 3, yang ini ya, dan yang ini peringkat 4. Nah, dari data ini kemudian kita semuanya kita rekapitulasi, kita masukkan ke rekap teknis. Di rekap teknis ini kita lihat pengalaman perusahaan, pendekatan metodologi, kualifikasi personil, semua nilainya itu kita jumlahkan, kita dapat nilai di kolom M ini, dan kita bisa dapat urut-urutannya siapa yang lulus evaluasi teknis. Ternyata dari nilai kombinasi pengalaman perusahaan, metodologi, dan personil, yang mendapatkan nilai teknis tertinggi itu PTH. PTH nomor 1, PTF nomor 2, PTC nomor 3, dan PTB ini dia ranking 4. Nah, di sini dapat nilai 75,60. Kali ini di video ini saya asumsikan saja kita buat ambang batasnya 80. Sebenarnya kalau di standar biddingnya itu saya kalau tidak salah saya buat 70, tapi kita asumsikan saja ini nilainya itu 80. Sorry ya, ini di sini. Oh sorry, minta maaf, bukan yang ini terkait bobot penawaran teknis di ambang batas teknis. Saya control find saja, ambang batas. Oke. Nah, ini dia ambang batas nilai teknis atau passing grade. Di sini memang saya buat 70, tapi di contoh kali ini saya sengaja buat 80 biar ada satu penyedia yang kita gugurkan lah. Jadi nanti di evaluasi harga nanti penyedia ini sudah tidak perlu kita evaluasi lagi. Kita cukup, sorry saya kasih warna kuning saja. Kita cukup evaluasi yang PTC, PTF, dan PTH. Nah, ini sebagai contoh, jadi walaupun tidak bersesuaian, saya memohon teman-teman untuk memperhatikan dan bisa mendapatkan substansi di balik penjelasan saya pada tutorial ini. Jadi 3 perusahaan ini yang kemudian kita lanjutkan di evaluasi biaya. Nah, ini kita masuk di evaluasi biaya. Tadi PTB sudah gugur, tinggal ada PTC, PTF, dan PTH. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kita buka penawaran harga, PTH menawar paling terendah nih, 551, otomatis dia dapat 100. Nah, karena bilangannya ini yang dijadikan pembanding terhadap harga penawaran yang lain. Nah, di sini yang penawaran terendah kedua itu yang PTC, makanya dia dapat nilai 91,23. Nah, ini kita sudah lihat rumusnya ini. Rumusnya sudah saya buat. Jadi peringkat 1 PTH, peringkat 2 PTC, peringkat 3 PTF. Nah, di sini di rumus ini kita tidak boleh buat terbolak-balik ya. Jadi yang nilai penawaran terendah yang dia dapat nilai harga tertinggi, bukan sebaliknya. Yang menawar tertinggi dia yang dapat nilai tertinggi, karena ada beberapa rekan Pokja yang mungkin karena kelelahan tidak memperhatikan dengan baik-baik, dengan seksama, akhirnya nilainya itu dimasukkan salah di entry gitu. Nah, ketika kita sudah dapat yang memasukkan biaya dengan rankingnya itu, kita masuk berikutnya ke evaluasi akhir.
Kita kembali lagi ke standar bidding untuk saya tunjukkan terkait dengan bobot teknis dan harga. Di standar bidding kita buat di sini bobot penawaran teknis itu 80, sedangkan biaya 20. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat kira-kira siapa yang menang. Di evaluasi akhir ini, tadi kalau kita lihat kan di evaluasi teknis yang nilai tertinggi itu PTH. Kebetulan PTH ini juga yang mendapatkan nilai harga tertinggi karena dia menawar dengan harga terendah. Otomatis dia dapat poin 20 kali 100 itu. Minta maaf 20% kali 100, jadi dapat 20. Terus yang ini 87,88 kali dengan bobot 80% ini dapat nilainya 70,31, sehingga dia mendapatkan jumlah nilai akhir teknis tambah biaya itu 90,31. 90,31 ini merupakan nilai akhir tertinggi, sehingga dia ditetapkan sebagai calon pemenang. Nah, demikian jauh penjelasan yang bisa saya sampaikan, agak lama, dan sekarang waktu sudah menunjukkan kurang lebih pukul 3 pagi. Saya sengaja buat tutorial ini karena memang masih ada beberapa teman yang sering bertanya kepada saya, mengalami kebingungan terkait dengan evaluasi jasa konsultansi ini. Oleh karena itu, saya sengaja buat video ini. Semoga teman-teman tidak mengalami kebingungan lagi. Kalau ada yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi saya. Oke, semangat kerja, maju pengadaan Indonesia. Terima kasih.